Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya. Nah, kali ini akan mau ngejelasin tentang cara gitu ya daftar ulang khususnya buat teman-teman yang lolos di jalur SNBT ke Universitas Siliwangi ya. Nah, sebelumnya akan mengucapkan selamat dan semangat ya buat teman-teman semuanya yang udah lolos di jalur SNBT ya. Dan jangan lupa melakukan registrasi ulang ya supaya teman-teman bisa keterima dan nanti tinggal divalidasi untuk lolos ke unsilnya gitu ya, tinggal divalidasi aja gitu ya. Jadi satu hal yang harus kalian lakukan adalah melakukan daftar ulang ya kalau sudah lolos. Nah, di sini sudah ada timelinenya ya untuk registrasi ulangnya dan ini bersifat wajib ya. Nah, teman-teman bisa eh, menuju link ini ya pmb.unsil.ac.id/validasi strip SNBT ya untuk daftar ulangnya. Kemudian registrasi ini ada 2 tahap ya. Jadi tahap pertama ini udah dimulai ya dari sejak tadi sore jam 3 sore ya, dari tanggal 21 sampai 28 Juni ya. Nah, adapun ya, teman-teman harus mempersiapkan beberapa dokumen dan persyaratan ya agar nanti untuk bisa diupload ya. Jadi teman-teman sebelum mengunjungi ini simak dulu panduan ini ya dan persiapkan apa saja yang diperlukan gitu ya. Contohnya ini ya, nomor usaha SNBT ya. Ini nomor peserta UTBK-nya ya. Kemudian NISN, NPSN sekolah, kemudian NIK ya. Teman-teman itu ada di kartu keluarga kalau misalkan belum ada di KTP gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya file ya, file foto, dan ini diwajibkan berbackground merah ya dengan ukuran 4x6 cm, resolusinya sekurang-kurangnya 400x600 pixel ya. Nah, terus ukuran maksimalnya 100 KB dan formatnya JPG ya. Jadi nanti kalau upload fotonya nanti dicek dulu ya ukurannya berapa, apakah 500 KB atau 1 MB ya. Usahakan 100 KB ya paling maksimal. Jadi ukurannya harus kecil banget. Nah, bisa dikompres dulu kalau misalkan teman-teman dipoto pakai background merah gitu ya, atau bisa diedit gitu ya. Jadi dikompres dulu filenya supaya kecil gitu ya ukurannya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ini untuk orang laki-laki memakai jas hitam, kemeja putih, dan dasi ya, pakai dasi hitam. Kemudian untuk yang perempuan berjilbab, memakai blazer hitam, kemeja putih, dan dasi hitam, dan jilbab hitam ya. Kemudian perempuan yang tidak berjilbab memakai blazer hitam, kemeja putih, dan dasi hitam ya. Selanjutnya, nah ini beberapa file atau yang perlu di scan ya. Nah, biasanya dalam bentuk PDF ya, tergantung nanti diuploadnya apakah JPG atau PDF ya. Jadi yang perlu teman-teman siapkan ya, ijazah SMA ya, SMK atau SMA MA sederajat ya. Kemudian surat berkelakuan baik dari sekolah, nah atau dari kepolisian ya yang menerangkan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, saran akang kalau misalkan ke sekolah ya, kalian bisa segera hubungi pihak sekolah ya, gitu ya. Misalkan diinfokan ini saya lolos ke Unsil gitu ya, lewat jalur SNBT dan di sini ada persyaratan untuk membuat surat keterangan kelakuan baik gitu ya. Nah, mending ke sekolah gitu ya. Kalau ke kepolisian itu SKCK biasanya dalam bentuk SKCK dan harus berbayar habisnya. Itu salah satu aja ya. Kemudian selanjutnya surat keterangan sehat dari dokter, terus surat KTP gitu ya. Nah, slip gaji dan tunjangan lainnya, surat keterangan penghasilan kedua orang tua atau wali atau orang lain yang membiayai ya, ditandatangani oleh pihak yang berwenang, kepala desa. Jadi kalau misalkan tidak ada slip gaji ya, teman-teman bisa datang ke desa ya, atau ke kelurahan gitu ya, ke desanya masing-masing untuk dibuatkan gitu ya surat keterangan penghasilan orang tua gitu ya. Kalau yang slip gaji seperti PNS atau yang karyawan yang ada gajinya ya, biasanya suka ada slip gajinya gitu ya. Kemudian kakak ya. Lalu selanjutnya ini bagi yang memiliki aja ya asuransi kesehatan ya.
Jadi kalau punya ya, misalkan BPJS, ASKES dan lain sebagainya. Kemudian bukti langganan listrik yang mencantumkan besaran daya ya. Jadi yang penting tuh ada besaran dayanya berapa sih gitu ya. Mau itu token, mau itu yang eh, prabayar gitu, pasca bayar gitu ya. Itu yang penting tuh mencantumkan dayanya gitu ya. Mungkin boleh yang bulan kemarin gitu ya, atau yang bulan-bulan yang lalu, yang kalau ada tuh ya surat ininya, surat keterangan dayanya itu bisa difotokan gitu ya. Nah kemudian ini selanjutnya PBB ya, pajak bumi dan bangunan, kalian bisa tanyakan ke orang tua ya. Lalu pembayaran langganan air ya, atau PDAM yang menggunakan PDAM ya. Kemudian foto rumah tampak depan, ruang keluarga dan toilet. Jadi ini tuh untuk poin yang dibintangi ini ya, wajib dilengkapi apabila memiliki hak milik orang tua, wali atau orang lain yang membiayai kuliah. Jadi kalian kan masih dibiayai ya, jadi ini wajib untuk diupload. Nah kemudian untuk yang bintangnya 2 ini dikhususkan untuk yang peserta calon KIP kuliah ya, gitu ya buat teman-teman. Nah jadi tahap pertama itu hanya mengupload berkas-berkas yang ada di sini dan pastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada di sini ya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditulis di kolom komen gitu ya. Nah selanjutnya itu lanjut ke tahap 2 ya, dan tahap ini harus selesai dulu tahap satunya ya. Nah nanti mulai tahap 2 nya itu agak cukup lama ya, spare waktunya itu dimulai 10 sampai 15 Juli. Jadi 10 Juli itu baru memulai untuk tahap 2 di pukul 15.00 WIB ya. Sama ya, tetap untuk laman yang harus diisinya di sini ya, pmb.unsi.ac.id/validasi strip SNBT ya. Nah jadi ini tuh ada berkas-berkas yang harus diunduh ya. Jadi teman-teman tahap pertama itu mengunduh, mengisi, lalu di scan ya. Jadi teman-teman unduh, print gitu ya, surat-surat yang tersedia di laman ini diisi gitu ya, tulis tangan. Kalau ada yang perlu materai sesuaikan gitu ya di sana isinya, lalu scan lagi gitu ya, di convert ke dalam bentuk PDF lagi gitu ya, diupload lagi. Jadi diisi, di scan. Kalau misalkan pakai apa ya, bisa gitu ya dipakai aplikasi, di convert gampang gitu ya. Cam scanner, boleh pakai cam scanner, kalian searching aja di Play Store cam scanner gitu ya, cam scanner, untuk mengupload atau convert fotonya menjadi ini ya, dipoto dulu biasanya, lalu convert foto itu ke dalam bentuk PDF ya. Nah nanti kalau udah semuanya di scan dalam bentuk file, nanti diunggah lagi ya. Jadi unggah file surat yang tadi scan pada halaman yang sama ya seperti tadi. Nah itu tahap keduanya ya. Jadi teman-teman ikuti tahap alurnya seperti ini ya. Lalu yang terakhir teman-teman itu melakukan pembayaran uang kuliah ya, UKT, sebesar yang telah ditetapkan melalui bank BTN atau BNI ya. Bisa menggunakan 2 bank ya, BTN atau BNI. Nah bagi nanti kalau teman-teman yang bagi calon penerima KIP kuliah itu nanti langsung ke poin 4 ya. Jadi tidak melakukan pembayaran UKT. Jadi teman-teman nanti langsung ke klaim nomor pokok mahasiswa NPM kalian ya, gitu. Dan harap diperhatikan ya untuk teman-teman semuanya, tahap 1 dan tahap 2 ya. Untuk ini ada keterangan ya. Nah nanti untuk yang penerima KIP kuliah akan ditetapkan kemudian menjadi penerima KIP kuliah melalui verifikasi dokumen ya, dan atau hasil home visit gitu ya. Jadi ada dikunjungi gitu ya. Kemudian apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi tahap 1 dan 2, jadi teman-teman itu dianggap mengundurkan diri ya, gitu. Selanjutnya yang ketiga, biaya yang telah dibayarkan pada registrasi tahap 2 tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Jadi misalkan kalian udah bayar UKT nih, tapi dirasa-rasa beberapa waktu
nggak jadi nggak pengen kuliah ke Unsil gitu ya, berubah pikiran. Nah jangan sampai seperti itu ya, karena si biayanya itu nggak bisa dibalikin gitu ya. Jadi teman-teman pastikan dulu nih mau diambil atau enggak gitu ya. Kalau diambil berarti selesaikan tahap 1 dan tahap 2-nya gitu ya. Untuk panduannya ini ya udah yang akan bacakan di sini ya. Kemudian teman-teman di sini kalau misalkan info terbaru bisa dikunjungi website Unsilnya. Dan teman-teman misalkan nanti ada pertanyaan terkait tahap 1 dan tahap 2 persyaratan yang harus diupload, teman-teman bisa tanyakan ya di hari kerja ya, Senin sampai Jumat ya, mulai pukul 9 sampai 3 sore melalui WA ini nih ya, 081 395 28 1860 ya, atau yang ini ya satu nomornya. Jadi kalau pertanyaan nih gimana ya, bisa hubungi aja, WA aja, kontak gitu ya. Assalamualaikum Pak Bu gitu ya, saya lolos SNBT mau menanyakan perihal ini yang belum dimengerti gitu ya. Nah ini sudah ditandatangani ya oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Pak Dedi Kusmayadi. Jadi teman-teman kalau udah lolos sekarang tahapannya tinggal melakukan daftar ulang gitu ya, itu saja. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan perihal ini ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe juga ya YouTube Info Binaan Indonesia ini biar nggak ketinggalan info dan akan update perihal perkuliahan gitu ya. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah join dan melihat video ini ya. Kita ketemu di video-video selanjutnya ya.